Berdasarkan definisi tadi, jika dalam suatu ekonomi terdapat penurunan aktivitas atau kita sebut pertumbuhan ekonomi yang minus selama minimal 2 triwulan berturut-turut, maka disebut sebagai mengalami resesi. Sebelumnya kita kasih gambaran ya, dalam setahun 3 bulanan seperti Januari, Februari, Maret, berarti kita memiliki ada 4 kali atau 4 kuartal. Nama lainnya kita bisa sebut dengan triwulan. Kuartal atau triwulan sama saja. Jadi, jika dalam minimal 2 triwulan, kita bisa klaim ada resesi, seperti yang dialami oleh Singapura, ataupun Amerika Serikat, Inggris, dan seterusnya. Nah, pada case Indonesia, kita di kuartal pertama, Januari-Maret, mencatat pertumbuhan ekonomi positif, minus 2,9. Mungkin kita bisa sebut melambat, tetapi masih positif. Positif artinya jumlah kursi yang kita hasilkan dibanding tahun lalu, khususnya kuartal pertama tahun lalu, masih meningkat. Tetapi di kuartal kedua kita mencatat minus 5,3%. Itu berarti jumlah kursi, baju, laptop, dan sebagainya yang kita produksi dan terjual lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, kuartal yang sama. Nah, berarti karena baru 1 kuartal, mungkin kita bisa sebut belum mengalami resesi berdasarkan definisi. Tetapi definisi itu sebetulnya dikeluarkan karena suatu negara membutuhkan justifikasi alasan mengapa uang rakyat, pajak dikeluarkan untuk membiayai keadaan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Jadi dalam keadaan seperti itu, sebetulnya kita tidak kaku pada definisi yang ada. Pada kuartal yang lalu, karena sekarang kita sudah berada di kuartal ketiga, sudah bulan Agustus, kuartal lalu kita sudah mengeluarkan uang yang cukup besar, ratusan triliun. Mungkin kita bisa anggap itu sebagai upaya-upaya seperti bantuan langsung tunai dan upaya-upaya lainnya sebagai bagian dari upaya membantu ekonomi yang sedang kesulitan. Nah, dengan begitu kita bisa nyatakan bahwa sebetulnya ekonomi kita pun sedang mengalami resesi. Dalam ekonomi yang mengkhawatirkan, keadaan yang paling mengkhawatirkan, bukan hanya kita mengenal ada mungkin terjadi kekacauan, anarkis, tetapi dalam ekonomi paling mengkhawatirkan jika orang sudah atau masyarakatnya sudah mulai ragu-ragu memegang mata uangnya. Jadi kalau orang mulai ragu-ragu pegang rupiah, mungkin memegang mata uang asing atau aset seperti aset komoditas lainnya, itu tanda suatu keadaan yang tidak baik atau suatu keadaan yang kita sebut ada ungkapan namanya trough. Jadi bukan through, tapi trough. Trough itu artinya udah jurang, udah jurang. Jadi kita berusaha menghindari keadaan tersebut ya. Tidak hanya pada mata uang, kalau orang sudah mulai ragu-ragu dengan lembaga keuangannya, perbankannya, orang berbondong-bondong menarik uangnya, maka itu keadaan yang berbahaya, genting secara ekonomi. Nah, karena itu kita harus segera mengantisipasinya, jangan sampai keadaan itu terjadi. Karena itu bukan hanya sekadar teori, mungkin dialami oleh beberapa negara di Amerika Latin, mungkin di Afrika, mungkin pada banyak contoh yang kita bisa tampilkan. Mungkin demikian.